Perkenalkan, nama saya Elizabeth. Dengan adanya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah yang saya ampu, yaitu literasi karakter dan kepramukaan. Saat ini saya berada di SMP Kristen Adipala, dengan maksud untuk mewawancarai atau mencari informasi seputaran dengan kegiatan kepramukaan. Tentu saja di sini saya tidak sendirian, di sebelah saya ada Ibu Pembina Pramuka, Ibu Rumsiati. Monggo perkenalan diri Ibu. Ya, terima kasih Mbak Kak Elizabeth ya. Karena di sini kepramukaan saya panggil kakak ya. Oh kakak ya. Oh iya kakak pembina gitu sepertinya. Ya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama Rumsiatin. Di sini saya bertugas mulai tahun 2004. Oh, 2004. Kemudian sejak itu pula karena saya punya basic juga selain dari disiplin ilmu pendidikan kewarganegaraan, kemudian saya punya basicnya juga karena memang dasarnya itu senang dari kecil saya mengembangkan diri di dalam bidang kepramukaan. Sampai saat ini saya KMD itu tahun 1987 waktu saya di SPG Kristen Widyatama Salatiga. Kemudian saya melanjutkan untuk KML-nya mengikuti Kuarda itu di Karanggeneng Gunung Pati itu tahun 2011. Jadi jauh rentangnya. Kemudian saya aktif di Kuarti Ranting, khususnya Kuarti Ranting Adipala. Kemudian di gugus depan SMP Kristen Adipala saya sebagai ketua gugus depan putri, karena di SMP Kristen Adipala itu ada pramuka putri dan ada pramuka putra. Kemudian untuk tingkatan penggalang memang satuannya terpisah, maka ketua gugus depannya itu ada 2 orang. Yang putra itu Lekak Satiman, yang putri saya sendiri sebagai ketuanya. Kemudian dibantu oleh pembina penggalang dan pembantu pembina. Jadi saya menjabat sebagai pembina pramuka sejak saya berada di sini 2004 sampai sekarang, dan masih tetap sebagai ketua gugus depan. Lama juga ya. Oke, itu saja mungkin perkenalannya Ibu. Perkenalan saya cukup. Langsung aja kita masuk kepada sesi wawancara. Tadi untuk struktur organisasinya mungkin udah sekilas disebutkan ya Bu ya? Ya, ada beberapa. Sebetulnya kami itu kalau menurut struktur organisasi di atas kami adalah majelis pembimbing gugus depan. Salah satunya adalah kepala sekolah. Kami masukkan sebagai MABI, majelis pembimbing gugus depannya. Tapi sebetulnya untuk anggota MABI itu kami kolaboratif dengan wali murid, kemudian dengan komite sekolah dan warga teman-teman guru sebagian. Itu sebagai MABI-nya. Kemudian di bawahnya adalah ketua gugus depan membawai pembina-pembina yang ada, untuk karena kami punya 4 pasukan, 2 pasukan putra dan 2 pasukan putri, maka sebagai ketua gugus depan kami berdua, putra dan putri, itu pun sekaligus sebagai pembina pasukan. Jadi ada 2 pembina pasukan putri, ada 2 pembina pasukan putra. Kemudian di bawahnya pembina penggalang itu kami memiliki pembantu pembina, yaitu para guru. Semuanya pada dasarnya adalah pembina, tetapi teman-teman ini belum memenuhi persyaratan untuk menjadi pembina karena mereka belum mengikuti kursus mahirnya, baik mahir dasar maupun terlebih mahir lanjut. Kami sedang tetap berusaha agar nanti sekolah atau pribadi lepas pribadi punya semangat untuk memiliki ijazah kursus mahir ini. Seperti itu, untuk memajukan kepramukaan di pangkalan kami ini. Karena semua guru itu pada dasarnya harus menjadi pembina. Kemudian di bawahnya itu kami
punya pimpinan regu utama, yaitu yang disebut pratama. Ada pratama dari setiap pasukan itu punya satu pratama. Jadi ada 2 pratama putri, 2 pratama putra. Lalu di bawah Pindu itu adalah regu-regu, yaitu pasukan yang saat ini karena sistemnya kembali ke pilihan, maka regunya itu seharusnya setiap pasukan itu hanya 4 regu. Tetapi di sini ada yang lebih karena tanggung, 5 regu saya jadikan satu pasukan, 3 regu saya jadikan satu pasukan. Seperti itu. Yang jelas setiap pasukan itu minimalnya itu 3 dan 4 regu. Itu saja. Itu saja. Nah, untuk kegiatannya, apakah ada jadwal tertentu untuk kegiatan pramukanya? Ya, kami membuat program kerja untuk gugus depan, kemudian ada jadwal latihan rutin per semester, baik semester 1 maupun semester 2, itu sudah kami jadwal. Sekalipun berjalannya itu kami harap rutin, setiap hari Jumat sore itu 2:30 kami mulai, tetapi kadang-kadang karena situasional ada kegiatan yang mendesak sehingga waktu-waktu tertentu tidak terlaksana. Tetapi yang jelas kami rutin rutin terlaksananya. Oh, itu berarti kegiatan rutinnya yang hari Jumat dengan program yang sudah terencana. Kami membuat program semester karena ada tujuan, ada pencapaian dari gugus depan, yaitu nantinya anak itu bisa sampai kepada pramuka penggalang Garuda. Begitu. Untuk prasarananya, Ibu, apakah di SMP Kristen ini kegiatan pramukanya, alat-alatnya atau sebagainya itu lengkap, atau ada beberapa mungkin ada yang kekurangan atau seperti apa? Ya, kami sudah berusaha untuk memenuhi, tetapi memang belum semuanya. Kalau untuk anak-anak yang jelas SKU itu sudah karena itu adalah kurikulumnya. Kemudian TKK itu masih dari kami. Adik-adik itu belum membeli buku TKK sendiri, tapi masih dari sumbernya itu dari kami pengada, yaitu dari pembina sendiri untuk pencapaian kecakapan khususnya. Kemudian untuk alat-alat penunjang untuk memenuhi anak itu bisa menguasai, bisa mencapai seluruh apa yang dicanangkan di dalam kurikulumnya, yaitu SKU. Antara lain ada bendera Semapur, kemudian ada bendera Morse, baik yang menggunakan bendera ataupun peluit. Kemudian ada yang untuk kompas. Itu untuk kompas, membuat peta-peta. Itu yang anak kan tidak mungkin untuk mengadakan, sehingga kami adakan setiap regu itu satu kompas, sehingga kami punya beberapa kompas supaya pada saat, karena ini memang tidak mudah untuk menggunakan kompas, sehingga kami minimal lah satu regu itu ada bisa memegang satu, nanti mereka bergantian. Seperti itu. Kemudian alat-alat yang lain itu adalah temporer sesuai dengan materi saat itu, dan kami mengupayakan itu memang mudah untuk diadakan secara dadakan, gitu. Jadi supaya simple dan langsung mengena. Ya, contohnya misalnya kayak minggu kemarin itu kami mengadakan uji kecakapan khusus bersepeda. Jadi anak-anak yang punya sepeda itu membawa, begitu. Jadi kami tidak mengadakan secara prinsipil, tapi anak-anak itu sudah langsung bersentuhan, dan alat-alat itu memang kami program yang mereka sudah punya, gitu. Jadi gampang pelaksananya, begitu. Nah, selanjutnya ini untuk penilaian, Ibu, kan pada umumnya untuk mata pelajaran lainnya kan bisa mengambil nilai melalui tes, yaitu tes tertulis gitu. Untuk pramuka ini, kegiatan pramuka mengambil penilaiannya seperti apa? Untuk kami di gugus depan kami itu pengambilannya tanpa tes, tetapi kami satu berdasarkan kehadiran, keaktifan anak. Kemudian yang kedua, kami hanya menganalisis dari kemampuan anak. Jadi sekalipun tidak menggunakan tes, tetapi melalui kinerja mereka, kemudian kecakapan mereka, itu bisa kami akui bahwa itu nilainya maksimal, begitu. Saya misalkan maksimal itu kan kualitas ya,
mereka bisa melakukan sampai Pramuka Garuda bahkan seperti itu. Kemudian yang belum Garuda pun mereka cakap untuk terampil. Anak itu dengan kiprahnya itu sudah langsung bisa menunjukkan kinerja mereka, kognitif mereka, langsung bisa menangkap dengan mempraktekkan ini. Itu penilaiannya salah satunya dengan menggunakan itu. Dan banyak anak-anak yang sudah punya kemampuan lebih, kami kerjasama mereka untuk memantau, untuk mendampingi guru-guru yang lain begitu. Jadi kalau hanya pembina saja, kami yang rutin hanya 4 karena pembantu pembina itu tidak pernah mengikuti pada saat kami latihan rutin, sehingga kami justru menggunakan ada pinru yang biasanya pemimpin itu kan lebih cakap dari anggotanya. Mereka itu sudah menguasai, kami pantau dan menguasai, lalu materi tertentu mereka bisa mendampingi. Kemudian ada dewan kehormatan juga, mereka membantu peregu, sehingga pada saat latihan akhirnya tidak hanya pembina tapi bisa satu anak memegang satu regu. Jadi mereka yang sudah punya kemampuan lebih di materi itu bisa mendampingi regu-regu yang belum mencapai begitu. Iya. Ini saya lihat piala-pialanya, penghargaannya banyak ya Bu. Ya. Ini terutama dari kegiatan pramuka ini ada lomba-lomba itu ada dapat kejuaraan apa saja boleh disebutkan? Itu kan tidak rutin ya. Ya sebetulnya praktek dari rutin. Tapi kalau biasanya ada lomba setiap tahun sekali, setahun sekali biasanya ini pada saat hari pramuka itu. Ada yang hanya 1 hari, ada yang lewat perkemahan, perkemahan LT atau jambore gitu kan. Di dalamnya ada perlombaan tingkat kecamatan. Jadi seluruh sekolah yang masuk Penggalang itu dilombakan, dan bersyukur kami setiap ada event lomba kepramukaan itu kami beruntung mendapatkan hasil yang memuaskan, baik regu putri maupun regu putra. Dan itu memang anak-anak juga antusias pada saat mempersiapkan dengan maksimal, sekalipun kadang-kadang waktunya itu sangat mepet ini, tetapi karena ya kita tidak pernah gesah gitu kan, gesahnya itu tetap semangat, yuk kita telaten mendekat ke hati anak-anak sehingga mereka melakukannya juga enjoy, senang, dan akhirnya bisa membawa keberhasilan. Itu baik di lomba tingkat maupun di jambore gitu. Setiap tahunnya puji Tuhan kami mendapatkan kejuaraan. Iya, puji Tuhan ya. Mungkin dari kejuaraan itu kan tentu ada tantangan dalam setiap prosesnya Ibu ya. Oh iya. Nah itu apa saja sih tantangannya Ibu? Iya. Kalau tantangannya itu kadang-kadang ini, kalau mempersiapkan lomba ini, ya namanya anak-anak, waktunya sudah mendekat, kami sudah mempersiapkan ya. Kalau kehadiran mereka luar biasa pada saat latihan, tetapi yang sulit itu pola makan mereka. Kadang-kadang kami menjadikan kami nervous, sudah H-2 mau pelaksanaan nih, ada yang demam. Kami pantau gitu kan, tapi kadang-kadang anak izin, Kak, izin ya Kak, mau ke mana dulu. Ternyata mereka membeli makanan yang kami inginkan jangan dimakan dulu gitu kan, tetapi ini kebiasaan anak-anak. Itu dari pelemahan tantangan bagi yang mau lomba biasanya itu. Tetapi ya bersyukur setelah itu kami bisa memantau mereka sehat kembali, akhirnya bisa mengikuti lomba. Tetapi untuk latihan sendiri sebetulnya banyak tantangan ini Kak. Di sini tantangannya yaitu keinginan dari kami gugus depan itu belum bisa terwujud, hanya melalui beberapa anak saja bisa terwujud. Tapi sebetulnya kan kami tidak hanya berkeinginan hanya beberapa anak, tetapi banyak anak yang mengenali pramuka, punya kemaksimalan begitu kan. Itu tetapi masih banyak yang masih terkendala, mereka minatan mereka menganggap bahwa pramuka itu melelahkan, itu kan. Mereka hanya menganggap itu, padahal kalau kita geluti itu menyenangkan. Di balik lelah, di balik kadang-kadang kepanasan, kehujanan itu kalau dinikmati itu menyenangkan dan hasilnya betul-betul terasa. Saya pribadi itu merasakan sejak siaga sampai dewasa saya mengikuti pramuka, bahkan sampai sekarang saya umur 57 tahun ini saya masih aktif di Warti Ranting itu dalam kegiatan-kegiatan ini, dan itu
menyenangkan bagi saya, sehingga saya itu terjaga kesehatannya justru melalui ini. Kedisiplinan itu otomatis akan mengakar. Tapi sekalipun kami sudah men-sharingkan tentang ini, bahwa melalui kegiatan pramuka kamu bisa lebih disiplin, bisa kreatif dan sebagainya, tetapi yaitu masih banyak yang belum memaknai, sehingga mereka masih banyak yang kurang berminat. Seperti itu. Kami hanya masih bisa memupuk yang berminat itu. Seperti itu, Kak. Ya, itu saja poin pertanyaan yang saya ajukan. Ibu, terima kasih buat waktunya, buat informasi yang diberikan. Kiranya diberikan kelancaran buat kegiatannya ya, Bu. Kak. Terima kasih. Jika ada salah, saya mohon maaf.